Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Jenius Fang Qiu. Bab 229. Klinik itu terbuka. Su Miaolin, tentu saja, duduk di depan satu-satunya meja konsultasi. Fang Qiu duduk di sampingnya. Hari ini, saya akan berbicara tentang 4 cara diagnosis kepada Anda, dan memberitahu Anda bagaimana dokter pengobatan Cina kami memahami kondisi fisik pasien melalui melihat, mendengarkan, mempertanyakan, dan merasakan denyut nadinya, kata Su Miaolin kepada Fang Qiu. Baik. Fang Qiu mengangguk. Dia telah mengharapkan ini sejak lama. Dia tidak menunggu lama, dan seorang pasien segera memasuki klinik. Dilihat dari jauh, dia adalah seorang pria parubaya di sekitar 40. Dia memiliki sedikit bungkuk, dan wajahnya abis. Dia seharusnya berada di usia yang kuat. Namun, dia tampak sangat kurus. Memasuki klinik, dia mengangkat kepalanya dan segera tertegun. Dia sudah beberapa kali ke sini dan akrab dengan Feng Shuexin. Tetapi yang mengejutkannya, pria yang duduk di meja konsultasi hari ini berubah. Dan ada 2 orang di depan meja. Bingung, dia mulai mencari-cari Feng Shuexin. Pada saat yang sama, Feng Shuexin, yang telah berdiri di depan konter obat, segera berjalan keluar, bertanya, apa yang kamu cari? Uhuk-uhuk. Dokter Feng, mengapa ada 2 pria yang duduk di meja Anda? Setelah batuk, pria parubaya itu mengulurkan tangan untuk menunjuk Fang Qiu dan Su Miaolin dan bertanya pada Feng Shuexin. Aku tidak melihat pasien hari ini. Feng Shuexin menyeringai dan menjawab, kamu beruntung hari ini. Itu adalah dokter yang sangat terampil yang jauh lebih baik daripada saya. Sambil berbicara, dia buru-buru menunjuk ke Su Miaolin. Betulkah? Pria parubaya itu mengangkat alisnya, tampak bahagia. Meskipun keterampilan medis Feng Shuexin sangat bagus, dia masih bukan dokter yang terkenal. Karena itu, dia tahu beberapa penyakit yang sulit, tetapi dia tidak bisa menyembuhkannya. Pria parubaya itu menderita penyakit semacam itu, yang telah lama mengganggunya. Meskipun Feng Shuexin bisa mengendalikan kondisinya setiap saat, itu akan kambuh setelah periode singkat, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Dia bahkan curiga bahwa Feng Shuexin telah melakukan beberapa trik padanya untuk mendapatkan lebih banyak uang darinya. Setelah dia pergi ke dokter lain, kecurigaannya hilang. Sekarang, dia mendengar bahwa Su Miaolin lebih terampil daripada Feng Shuexin, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakitnya, bukan? Tentu saja ya. Dia adalah teman ayahku. Bagaimana dia tidak bisa terampil? Di sana, sementara pria parubaya dan Feng Shuexin sedang mengobrol, Su Miaolin juga menjelaskan kepada Fang Qiu. Lihat pasien ini. Mempelajari pria parubaya itu dengan hati-hati, Su Miaolin berkata, dari wajahnya dapat dikatakan bahwa dia lesu dan kurus. Punggungnya sedikit bengkok, dan dia sering batuk. Selain itu, melihat dengan ama, kamu akan menemukan dia bernafas lebih dari rata-rata orang dalam perjalanan ke klinik, yang berarti dia kekurangan nafas. Lihatlah bibirnya. Tidak seperti bibir normal, mereka berwarna ungu. Ini semua gejala. Su Miaolin berhenti di sini untuk melihat Fang Qiu. Iya nih. Fang Qiu mengangguk. Semua yang disebutkan Su Miaolin terlihat jelas di matanya. Tetapi dia juga menemukan sesuatu yang tidak ditemukan Su Miaolin. Dia mengucapkan secara langsung, dia terluka di paru-paru. Setelah mendengar itu, Su Miaolin tertegun. Bahkan Feng Shuexin di konter obat juga menoleh ke Fang Qiu. Paman Su, bukankah kamu mengatakan bahwa dia belum belajar kedokteran? Feng Shuexin bertanya pada Su Miaolin sambil menatapnya dengan curiga. Namun, Su Miaolin menatap Fang Qiu dengan heran, bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Aku tahu seni bela diri. Saya bisa mendengarnya dari batuknya, Fang Qiu menjelaskan sambil tersenyum. Memang, dia bisa mengatakan dari suara seseorang bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Tentu saja itu terbatas. Dia tidak bisa mengatakan semua penyakit, tetapi hanya yang berhubungan dengan suara. Yang paling kritis adalah dia hanya bisa mengatakan masalahnya, tetapi dia tidak tahu penyakitnya. Sebagai contoh, setelah mendengar batuk pasien, dia tahu bahwa pihak lain menderita masalah paru-paru, tetapi dia tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Baik. Mata Su Miaolin menyala. Dia berkata, saya tidak pernah berpikir Anda bisa melakukan itu. Fang Qiu mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa dia tahu seni bela diri. Jika dia tidak membiarkannya terlepas tanpa disadari, dia mungkin akan merahasiakannya. Dokter yang sangat ahli. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia segera datang ke meja konsultasi dan berkata dengan tergesa-gesa, dokter, Anda harus melihat saya dan menyembuhkan penyakit saya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang dokter yang bisa mengatakan penyakitnya tanpa menanyainya.
Sekarang, dia percaya bahwa kedua dokter ini sama-sama lebih ahli daripada Feng Shuexin. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang bagus untuk menyembuhkan penyakitnya. Silahkan duduk. Melihat pasien, Su Miaolin tersenyum dan mengundangnya untuk duduk. Tolong, ceritakan lebih banyak tentang kondisi fisikmu. Setelah pasien duduk, Su Miaolin membuka mulutnya dan bertanya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Pria parubaya itu menjawab dengan cemberut, hanya saja aku selalu merasa tidak nyaman. Terkadang, saya akan sangat takut pada dingin. Terkadang, saya demam dan merasa sangat panas. Dan biasanya, saya akan merasa lemah, menolak untuk menggunakan kekuatan. Su Miaolin mengangguk dan terus bertanya, bagaimana selera Anda? Fang Qiyu, pada saat yang sama, sedang duduk di samping, mendengarkan dan belajar dengan tenang dan hati-hati. Tidak begitu baik. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa makan. Tapi selalu, saya tidak mau makan, karena saya tidak punya makan. Apakah kamu banyak berkeringat? Tanya Su Miaolin lagi. Iya nih. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan menjawab. Kadang-kadang, akan ada banyak, tetapi terkadang tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, secara umum, saya lebih banyak berkeringat daripada sebelumnya. Takut akan kedinginan, menderita demam, lemah dan tidak susah payah, kurang makan, berkeringat. Duduk ke samping, Fang Qiyu mendengarkan dialog antara Su Miaolin dan pasien dengan hati-hati, dan mencatat gejala yang dikatakan pasien terus-menerus. Uhuk-uhuk. Setelah pertanyaan, pasien membuat batuk berat dan meludahkan dahaknya ke tempat sampah terdekat. Sekarang, saatnya untuk melihat. Su Miaolin mengingatkan Fang Qiyu. Fang Qiyu segera melihat ke tempat sampah. Setelah itu, ia segera menemukan bahwa pasien telah batuk dengan banyak dahak purulen. Selain itu, pasien memiliki gejala hemoptisis, karena darah dapat terlihat jelas di dahak bernanah. Karena tempat sampah sudah dekat Fang Qiyu, dia bahkan bisa merasakan bau busuk. Apakah Anda sudah melihatnya dengan jelas? Tanya Su Miaolin. Iya nih. Fang Qiyu segera mengangguk. Baik. Su Miaolin tersenyum puas, dan kemudian menjelaskan, dari gejala-gejala ini, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa ia memiliki paru-paru yang berkerak. Dalam pengobatan barat, ini disebut abses paru-paru, dan telah berkembang menjadi karbunkel. Paru-paru carbuncel terbentuk karena panas beracun di paru-paru, mengakibatkan luka di paru-paru, berkembang menjadi abses. Gejala utamanya termasuk demam, batuk, nyeri di dada, hemoptisis, dahak berbau busuk, dan bahkan dahak darah. Ada 3 tahap penyakit ini, tahap awal, tahap carbuncel, dan tahap bernanah. Gejala-gejala dari tahap carbuncel adalah batuk dengan banyak dahak darah tiba-tiba, atau dahak yang berbau seperti bubur. Kadang-kadang, pasien akan mengalami hemoptisis dan nyeri di dada karena kekesalan. Beberapa bahkan akan kehabisan napas dan tidak bisa berbaring rata. Tubuh mereka akan dipanaskan dan wajah mereka memerah. Mereka akan haus dan lebih suka minum. Lidah mereka akan merah dengan lapisan kuning. Terlebih lagi, nadi mereka akan terasa licin atau kuat. Kemudian, dia meminta Fang Qiyu untuk mendiagnosis. Tolong buka mulutmu dan biarkan aku melihat lidahmu, Fang Qiyu mengucapkan. Pasien membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan melihat dari dekat, Fang Qiyu memang menemukan bahwa lidah pasien berwarna merah dengan lapisan kuning. Setelah itu, ia langsung mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi pasien. Seperti yang diharapkan, denyut nadinya terasa licin dan juga cepat. Melihat kinerja Fang Qiyu, Su Miaolin, di sampingnya, mulai mengangguk puas. Lalu dia berkata, untuk menyembuhkan penyakit ini, pengobatan utama adalah untuk menguras purulensi untuk detoksifikasi. Dia mulai menulis resep sambil berbicara. Sup Platycodon grandiflorus. Platycodon grandiflorus, 2,5 gram. Semen koi cheese, 15,6 gram. Fritillaria, 4,7 gram. Kulit jeruk kering, 2,5 gram. Madu, 15,6 gram. Akar licorice, 4,7 gram. Semen lepidi, 2,5 gram. Rhizoma bletilae, 2,5 gram. Tiba-tiba, Su Miaolin berhenti sejenak, dan kemudian mulai berbicara sambil menulis. Karena pasien mengalami hemoptisis, kita dapat menambahkan beberapa bahan obat yang membantu mendinginkan darah, menghilangkan stasis darah dan membantu hemostasis, seperti gonggongan moutan, Gardenia jasminoides, serbuk sari ketail, akar teratai, panax sudo ginseng. Begitu dia berhenti berbicara, resepnya juga selesai. Jangan mendesak untuk menyembuhkannya. Anda harus sabar dan sembuh perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Minumlah obat 3 kali pertama,
dan saya akan mengubah resep sesuai dengan situasi setelah Anda mencapai tahap pemulihan. Su Miaolin menginstruksikan saat menyerahkan resep kepada pasien. Baik. Terima kasih dokter. Pria parubaya itu mengangguk segera, mengambil resep dan bergegas ke lemari obat tempat Feng Xuexin berada. Sebelum lemari obat, Feng Xuexin mengamati pengobatan Su Miaolin. Dia sangat cemburu melihat Fang Qiyu duduk di samping Su Miaolin. Akan sangat baik jika dia bisa duduk di tempat Fang Qiyu. Dokter Feng, isi resepnya. Pasien menyerahkan resep. Feng Xuexin mengambilnya segera, menyalinnya dengan riang, dan kemudian mulai mengisinya untuk pasien sesuai dengan dosis yang ditentukan. Pasien ini telah datang kepadanya berkali-kali. Tapi dia belum menyembuhkannya sepenuhnya. Sekarang Su Miaolin punya cara untuk menyembuhkannya, Feng Xuexin harus mempelajarinya. Setidaknya, dia harus menuliskan semua resep untuk menyembuhkan penyakit ini karena takut dia masih tidak bisa menyembuhkannya jika dia bertemu lagi di masa depan. Su Miaolin menolak untuk menerima Feng Xuexin sebagai murid, tetapi dia tidak bisa menghentikan Feng Xuexin belajar darinya secara diam-diam. Setelah mengisi resepnya, pasien segera pergi. Melihat harapan untuk sembuh, ia pulang untuk merebus obat dengan cepat. Di tengah menunggu pasien kedua, Fang Qiyu memanfaatkan waktu untuk mengingat apa yang baru saja terjadi, dan kemudian memperbaikinya. Setelah selesai dengan itu, pasien kedua masuk. Dia juga seorang pria parubaya. Dengan pengalaman yang sebelumnya, Fang Qiyu mulai mengamati pasien ini dengan Su Miaolin dari jauh, sebelum pasien memasuki pintu kali ini. Dari wajah pasien, postur berjalannya, hingga berbagai gerakan kecil, ia mengamati setiap detail dengan cermat. Namun, tampaknya terburu-buru, pasien bergegas ke meja konsultasi dan duduk setelah beberapa langkah. Diagnosis dimulai. Su Miaolin mulai menjelaskan kepada Fang Qiyu sambil mendiagnosis perlahan, sesuai dengan proses melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan denyut nadi. Pasien tidak puas dengan kecepatan Su Miaolin. Dokter, bisakah kamu cepat-cepat? Melihat Su Miaolin, pasien mendesak. Tentu. Su Miaolin mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berkata, tetapi diagnosis cepat tidak gratis. Jika Anda membiarkan saya memperlambat, perawatannya gratis, dan Anda hanya perlu membayar obatnya. Betulkah? Pasien tertegun. Menghadapi hal yang begitu baik, dia buru-buru menjawab, kalau begitu, Anda bisa memperlambat. Jangan mendesak. Saya punya waktu. Pelan-pelan, dan Anda bisa mengamati dengan cermat, bukan? Saya juga bisa mendengarkan dengan ama penyakit apa yang saya miliki sebenarnya. Baik. Su Miaolin mengangguk dan melanjutkan. Fang Qiyu juga mendengarkan dengan ama. Dia menyimpan semua detail dan poin yang disebutkan Su Miaolin dalam benaknya. Setelah sekejap mata, pagi berlalu. Selama periode ini, Su Miaolin telah melihat lebih dari 10 pasien secara total. Kau mendiagnosis yang berikutnya, dan aku akan duduk di sebelahmu dan mendengarkan. Merasa bahwa Fang Qiyu telah cukup belajar, Su Miaolin berdiri dan berkata. Baik. Fang Qiyu mengangguk. Keduanya mengganti tempat duduk mereka. Di sana, Feng Xuexin juga menjadi tertarik padanya. Dia keluar dari konter obat dengan senyum dan berbisik, saya ingin melihat apa yang telah Anda pelajari pagi ini. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 230. Fang Qiyu dan Su Miaolin baru saja mengubah posisi mereka, dan pasien lain datang. Dia adalah pria parubaya. Melihat lebih dekat, Anda akan menemukan dia bertubuh sedang, dengan rambut abu-abu dan garis rambut sedikit tinggi. Di bawah pengawasan Fang Qiyu dan Su Miaolin, dia pergi ke meja konsultasi dan duduk. Dokter, tolong periksa penyakit apa yang saya miliki, kata pasien. Tuan, berapa umurmu? Siapa namamu? Tanya Fang Qiyu. 59 tahun. Pasien melirik Fang Qiyu dan menjawab, nama keluarga saya adalah Li. Paman Li. Fang Qiyu melanjutkan sambil tersenyum, aku pikir kamu tidak bersemangat. Ketika Anda masuk, langkah Anda tidak stabil. Apa ada yang salah dengan tubuhmu? Aku juga tidak tahu. Saya hanya merasa tidak nyaman. Tolong diagnosa dengan cepat. Pasien mendesak. Baik. Fang Qiyu mengangguk dan membuka mulutnya, berkata, pertama, tolong beritahu saya ketika Anda mengetahui bahwa Anda tidak enak badan, di mana itu, dan bagaimana perasaan Anda pada waktu itu. Aku merasa tidak enak badan selama 3 tahun. Pasien mengenang, pada akhir 3 tahun yang lalu, tiba-tiba saya merasa pusing, seolah seluruh dunia berubah. Setelah istirahat sehari, rasa pusingnya sedikit berkurang, tetapi tidak berhenti sepenuhnya. Apalagi, bagaimana perasaanmu biasanya? Setelah mendengar itu, Fang Qiyu mengangguk dan terus bertanya segera. Saya biasanya merasa sedikit pusing. Terkadang,
Saya tidak bisa melihat dengan jelas dan akan berjalan gemetar. Dan saya sering merasa mual. Kondisi mental saya juga tidak baik, jawab pasien. Bagaimana dengan sistem pencernaan? Apakah tinja normal? Fang Qiu bertanya. Saya selalu merasa perut bagian bawah saya sedikit kembung, dan kadang-kadang, itu akan sedikit sakit, sehingga tinja juga tipis, jawab pasien. Yah, aku mengerti. Fang Qiu mengangguk dengan percaya diri, membuka mulutnya, dan berkata, tolong buka mulutmu dan biarkan aku melihat lidahmu. Pasien melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dengan melihat dari dekat, Fang Qiu menemukan bahwa lidah pasien berwarna merah, dan lapisannya tipis. Dengan pertimbangan di benaknya, dia mulai merasakan denyut nadi. Denyutnya licin. Dia jelas sekaligus. Dokter, ada apa denganku? Tanya pasien. Bukan masalah besar. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum, kamu sangat lelah sehingga darah dan esensi hati dan ginjalmu dikonsumsi. Karena itu, otak Anda juga kekurangan darah, itulah sebabnya Anda merasa pusing. Selain itu, limpa dan perut Anda dalam gangguan, sehingga Anda kekurangan energi vital. Apa masalahnya? Apakah ini serius? Tanya pasien dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Sebelum Fang Qiu membuka mulutnya, Su Miaolin, yang mengangguk puas di sampingnya, berkata, ini serius, tapi tidak seserius itu. Saya akan memberi Anda resep untuk mengaturnya. Perlahan rawat hati dan ginjal, atur limpa dan lambung, perlahan membaik, dan akan segera sembuh. Benarkah? Pria tua itu bertanya. Iya nih. Su Miaolin mengangguk sambil memberi resep dengan pena. Radix Pseudostellariae, 15G. Krisan, 6G. Rhizona gastrodiae, 6G. Flastem milkvechtseed, 10G. Tribulus terrestris, 10G. Ligusticum walici goreng, 12G. Pinelia ternata olahan, 9G. Kecambah beras, 18G. Malt, 18G. Angelika goreng, 10G. Akar kuzufin, 12G. Daun teratai kering, 20G. Uncaria, 15G lambat. Scorpio, 1G digiling untuk menelan. 5 kali. Setelah itu, Su Miaolin menyerahkan resep langsung ke pasien dan membiarkannya minum obat. Bapak. Su, kenapa kamu tidak memeriksanya secara pribadi sebelum membuat resep? Fang Qiu bertanya dengan ragu. Tidak perlu. Su Miaolin tersenyum sedikit dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan, aku tahu kamu benar. Saya tidak perlu melakukannya lagi. Ketika pasien datang dengan resep, Feng Shuexin segera mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi pasien, menyalin resep Su Miaolin, dan akhirnya mulai mengisi resep untuk pasien. Setelah itu, pasien pergi. Feng Shuexin kemudian menatap Fang Qiu dan bertanya dengan kaget, apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda menemui seorang pasien? Anda mempelajari 4 metode diagnostik pengobatan Cina hanya untuk pagi ini. Ya, mengapa? Fang Qiu mengangguk dan menjawab. Lalu, mengapa kamu terlihat lebih berpengalaman daripada aku? Feng Shuexin melolong dan berkata dengan getir, aduh, perbandingan itu najis. Berhenti di sini. Saya akan memasak. Kemudian, dia langsung pergi ke halaman belakang. Fang Qiu dan Su Miaolin menggelengkan kepala mereka dengan tawa. Setelah makan siang dan istirahat singkat, Fang Qiu terus belajar 4 metode diagnostik pengobatan Tiongkok dari Su Miaolin pada sore hari. Kali ini, Su Miaolin tidak membiarkan Fang Qiu mendiagnosis secara pribadi tetapi terus menjelaskan kepada Fang Qiu sambil melihat pasien. Sampai jam 4 sore dia mengambil inisiatif untuk memberikan meja konsultasi kepada Fang Qiu, memberi Fang Qiu kesempatan kedua untuk berlatih. Tidak diragukan lagi, Fang Qiu, yang telah belajar selama 1 sore, tampil sempurna tanpa langkah yang salah, yang membuat Feng Shuexin terpana. Di malam hari, Su Miaolin membiarkan Feng Shuexin membuka penelitian, dari mana Su Miaolin menemukan banyak catatan medis untuk dibaca dan dipelajari oleh Fang Qiu. Adapun Feng Shuexin, ia terus bernyanyi ke bintang-bintang di halaman dalam cuaca dingin. Tapi kali ini, alih-alih lagu yang ia nyanyikan kemarin, ia berubah menjadi lagu Inggris yang sangat modis Mariu. Selama 3 hari berikutnya, Fang Qiu telah mempelajari 4 metode diagnostik pengobatan Tiongkok di bawah bimbingan Su Miaolin, tanpa penangguhan 1 hari. Malam ketiga, setelah makan malam, ketiga lelaki itu berjalan kaki singkat dan kemudian berbaring lagi di 3 kursi gendongan di halaman. Berapa lama kita berada di sini? Tanya Su Miaolin. 3 hari, jawab Fang Qiu. Su Miaolin mengangguk dan mengeluh diam-diam di dalam hatinya, saya akan menggunakan 1 minggu untuk mengajarkan 4 metode diagnostik pengobatan Tiongkok kepada Anda. Tetapi Anda menangkap mereka semua hanya dalam 3 hari.
Akumulasi pengetahuan pengobatan Cina Anda sangat besar. Meskipun dia terkejut, Su Miaolin tidak menunjukkannya. Karena, dia berpikir bahwa dia tidak bisa memuji Fang Qiu berhadapan muka, karena takut bahwa Fang Qiu menjadi sombong, meskipun dia pikir Fang Qiu tidak akan. 3 hari sudah cukup. Berpura-pura merenung sebentar, Su Miaolin menoleh ke Fang Qiu dan berkata, mulai besok, Anda dapat mendiagnosis sendiri. Tetapi Anda hanya bisa mendiagnosis. Jangan menulis resep. Fang Qiu tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa? Tidak percaya diri. Su Miaolin menatap Fang Qiu. Ya, saya punya. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum, dan kemudian berdiri, berkata, lalu, aku akan pergi untuk melihat catatan medis. Catatan medis berisi kasus-kasus perawatan semua dokter terkenal. Melalui itu, Anda dapat memahami gaya dokter yang berbeda dalam melihat pasien dan bagaimana mereka melakukan 4 metode diagnostik. Itu benar-benar pengalaman semua dokter terkenal. Dengan membaca catatan, Fang Qiu bisa menyerap esensi dari para master terkenal itu secara langsung. Bersama dengan akumulasi buku-buku pengobatan Tiongkok kuno yang telah ia baca dengan gila sebelumnya, ia dapat dengan jelas merasakan kemajuannya. Melihat punggung Fang Qiu, Su Miaolin mengangguk puas. Dia bisa merasakan bocah itu serius dan hati-hati. Meskipun kemajuannya sedikit di luar dugaan, mentalitasnya masih baik. Dia tidak menjadi sombong. Paman Su, Fang Qiu baru belajar selama 3 hari. Apakah masih terlalu dini untuk membiarkannya mendiagnosis sendiri? Bisakah Anda benar-benar yakin? Begitu Fang Qiu pergi, Feng Xuexin segera mendatangi Su Miaolin dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu merasa itu cepat? Su Miaolin bertanya balik. Sambil menghela nafas, Feng Xuexin berkata, kecepatan belajarnya benar-benar abnormal. Saat saya mengetahuinya, saya kaget. Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti itu yang bisa belajar dengan cepat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Su Miaolin menerima Fang Qiu sebagai murid. Itu karena Fang Qiu benar-benar keluar dari umum. Kecepatan belajarnya luar biasa. Pembelajarannya selama sehari cocok dengan pembelajaran orang lain selama sebulan. Tunggu 3 hari lagi. Melihat Feng Xuexin, Su Miaolin tersenyum dan berkata, hanya dalam 3 hari, diperkirakan Fang Qiu akan melampaui Anda dalam 4 metode diagnostik pengobatan Tiongkok. Apa? Setelah mendengar itu, Feng Xuexin langsung marah. Dia berkata, Paman Su, apakah Anda terlalu memandang rendah saya? Kamu tidak percaya itu? Su Miaolin berkata sambil tersenyum, lalu, bandingkan dengan dia setelah dia melihat pasien sendirian selama 3 hari. Baik. Feng Xuexin mengangguk sekaligus dan berkata, jangan bilang aku menggertaknya saat itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan marah. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Su Miaolin. Aku akan bernyanyi. Feng Xuexin mendengus. Tunggu. Su Miaolin segera menghentikannya dan berkata, saya punya pertanyaan untuk Anda. Feng Xuexin tertegun. Karena Su Miaolin berkata dengan serius, dia tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya, apa itu? Apakah Anda tahu apa arti lirik lagu Inggris yang Anda nyanyikan? Tanya Su Miaolin. Tidak, Feng Xuexin menjawab tanpa ragu-ragu. Tapi, ini bagus dan populer baru-baru ini. Saya tidak tahu apa artinya. Bagaimanapun, saya tahu itu adalah lagu cinta. Menikahlah, digunakan untuk melamar dalam bahasa Inggris. Lalu, apakah gadis yang kamu cintai bisa berbahasa Inggris? Tanya Su Miaolin penasaran. Tidak terlalu bagus. Feng Xuexin menggelengkan kepalanya sambil berpikir dan berkata, dia hanya tahu sedikit seperti, halo, apa kabar? Baik. Terima kasih dan kamu. Lalu, apa yang salah denganmu? Mendengar itu, Su Miaolin berteriak pelecehan, dia bahkan tidak bisa berbahasa Inggris, dan bagaimana dia bisa tahu apa artinya ketika Anda bernyanyi? Dia akan tahu kamu mengekspresikan cintamu jika dia mengerti, atau dia akan berpikir kamu memarahinya. Kemudian, dia memutar matanya ke arah Feng Xuexin dan berbalik ke kamarnya dengan marah. Melihat punggung Su Miaolin, Feng Xuexin mengangkat alisnya dan bergumam, apakah Anda akan memarahi seseorang dengan lagu yang begitu hebat? Tapi, itu memang masalah. Sepertinya aku harus mengubahnya lagi. Dia segera kembali ke kamarnya dan mulai menemukan lagu di internet. Tikus suka nasi. Tidak. 2 kupu-kupu. Terlalu tua. Malam itu agak menjijikkan. Keesokan paginya, setelah sarapan, Fang Qiu mulai mendiagnosis secara independen di klinik sesuai dengan instruksi Su Miaolin. Feng Xuexin masih berdiri di konter obat. Su Miaolin duduk di meja bambu persegi kecil di kejauhan, minum teh dengan santai.
Segera setelah itu, datanglah seorang wanita parubaya. Saat dia berjalan, Fang Qiu mulai mengamatinya dengan cermat dan menemukan bahwa dia memiliki gejala flu yang khas. Wanita itu duduk. Apa yang menyusahkanmu? Tanya Fang Qiu. Batuk berdahak, dan tenggorokan saya kering dan gatal. Setelah gatal, saya tidak bisa menahan batuk. Saya juga merasa panas di dada, jawab wanita itu. Tolong buka mulutmu dan biarkan aku melihat lidahmu, kata Fang Qiu dengan anggukan. Di antara 4 metode diagnostik, mencari adalah, pertama, melihat corak. Kedua, lapisan lidah. Ketiga, organ-organ seperti mata. Wanita itu segera membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya. Fang Qiu mengangguk dan berkata sambil melihat, lidahmu ringan dengan sedikit air liur. Dan pelapisnya tipis dan kuning. Setelah itu, ia mulai merasakan denyut nadi sekaligus. Denyut nadinya lemah. Selesai merasakan denyut nadi, Fang Qiu mengangguk dan berkata, Anda memiliki penyakit ini karena kelembaban patogen di tubuh Anda belum dihapus. Ini memasuki paru-paru dan tenggorokan Anda dari kulit, menyebabkan kesulitan bernafas, yang menyebabkan gangguan metabolisme, merah, bengkak, dan sakit tenggorokan. Di kejauhan, Su Miaolin sedang minum teh, mengamati kinerja Fang Qiu dan mengangguk dari waktu ke waktu. Setelah diagnosis Fang Qiu, Feng Xuexin mulai berjalan ke wanita itu untuk merasakan denyut nadinya dan menulis resep. Karena Fang Qiu tidak terbiasa dengan resep dan penggunaan obat herbal, dia tidak bisa meresepkan. Setelah Feng Xuexin menyelesaikan resep, Su Miaolin pergi ke lemari obat, mengambil resep, membacanya, dan merevisinya. Lalu, dia membiarkan Feng Xuexin mengisi resep. Feng Xuexin menyalin resep dengan cepat sebelum mengisinya. Kemudian, pasien kedua datang. Pasien ketiga datang. Dengan semakin banyak pasien datang ke dokter, kecepatan Fang Qiu dari 4 metode diagnostik semakin cepat, dan diagnosis penyakit menjadi lebih dan lebih akurat. Sepanjang hari, dia tidak membuat kesalahan. Dalam hal ini, Su Miaolin tidak bisa tidak memuji Fang Qiu tanpa preseden, bagus sekali. Simpan saja. Fang Qiu mengungkapkan senyum.